Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Saputra dengan NIM C1C019149 dari kelas R13 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Sebelumnya, pada Bapak dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen mata kuliah penganggaran. Yang pertama itu pengertian anggaran utang dan modal. Anggaran utang merupakan anggaran yang merencanakan jumlah utang pada waktu yang akan datang. Untuk utang jangka pendek biasanya dilakukan perusahaan untuk keperluan seperti pembelian material, bahan pembantu maupun pinjaman bank untuk keperluan kas. Sedangkan utang dalam jangka panjang biasanya dilakukan untuk kepentingan pembelian aktiva tetap dan pembiayaan investasi yang jumlahnya relatif besar. Baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang perlu direncanakan dan disusun anggarannya agar dapat memperlancar jalan perusahaan. Sedangkan anggaran modal adalah proses usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi proyek-proyek besar atau investasi. Pembangunan investasi baru atau investasi luar kemungkinan membutuhkan anggaran modal sebelum disetujui atau ditolak. Sebagai bagian dari anggaran modal, perusahaan dapat menilai dari proyek arus kas prospektif dan menentukan potensi pengembalian yang akan dihasilkan dengan memenuhi target benchmark yang memadai. Proses ini juga dikenal sebagai penilaian investasi. Anggaran modal atau dikenal juga dengan sebutan anggaran belanja modal adalah cara bagi manajemen perusahaan untuk merencanakan penjualan dan pembelian aset tetap. Biasanya anggaran ini membantu manajemen menganalisis berbagai strategi jangka panjang yang dapat diambil perusahaan untuk mencapai sasaran ekspansi. Kemudian itu jenis-jenis utang dan modal. Yang pertama, jenis-jenis utang. Secara umum, utang dapat dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek atau utang lancar. Di dalam utang jangka pendek terdapat yaitu utang usaha. Utang usaha atau utang dagang merupakan saldo yang terutang kepada pihak lainnya atas barang perlengkapan atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. Kemudian utang pajak. Sebagai konsumen, kita sering dikenai pajak atau barang atau jasa yang kita beli. Seperti kalau kita makan di rumah makan, menginap di hotel, atau kita membeli barang-barang tertentu, misalnya mobil. Pajak ini disebut pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan. Tarif pajak ditentukan atas dasar persentase tertentu dari harga jual. Kemudian utang dividen. Utang dividen adalah utang yang dapat dibayar sebagaimana diumumkan oleh Dewan Komisaris perusahaan tapi pada akhir periode belum dibayarkan dicatat sebagai hutang dividen. Perseroan terbatas yang sudah mengumumkan adanya pembagian dividen pada para pemegang saham sudah harus mengakui adanya hutang pada saat pengumuman. Kemudian yang kedua yaitu utang jangka panjang. Di dalam utang jangka panjang terdapat utang obligasi. Obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali ke pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang kedua itu wesel bayar jangka panjang. Wesel bayar jangka panjang memiliki substansi yang sama seperti obligasi, di mana keduanya mempunyai tanggal jatuh tempo yang tetap dan suku bunga yang ditetapkan atau implisit. Akan tetapi wesel tidak dapat langsung dijual seperti obligasi di pasar sekuritas publik yang terorganisasi. Akuntansi untuk wesel dan obligasi sangat mirip seperti obligasi. Wesel juga dinilai pada nilai sekarang dari arus gas bunga dan pokok di masa depan, di mana setiap premi dan diskonto diamortisasi dengan cara yang sama selama umur wesel tersebut. Yang ketiga, wesel bayar hipotek. Bentuk paling umum dari wesel bayar jangka panjang adalah wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah wesel promise yang dijamin dengan suatu dokumen yang disebut hipotek yang menggadaikan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Wesel bayar hipotek lebih sering digunakan oleh perusahaan perorangan dan persekutuan daripada korporasi. Peminjaman biasanya menerima kas dalam jumlah nominal wesel hipotek, di mana jumlah nominal wesel itu merupakan kewajiban yang sebenarnya dan tidak ada diskon atau premi yang terlibat. Kemudian yaitu jenis-jenis modal. Terdapat beberapa jenis modal yang dipisahkan berdasarkan kategorinya. Yang pertama yaitu jenis modal berdasarkan sumbernya. Dalam jenis modal berdasarkan sumber terdapat modal eksternal. Sumber modal eksternal adalah sumber modal yang diperoleh dari luar perusahaan atau
dan didapat dari para kreditur atau pemegang saham. Dengan adanya keterbatasan yang ada pada modal internal, membuat modal eksternal penting karena sifatnya tidak terbatas. Umumnya modal eksternal ini bisa didapat dari pinjaman bank, koperasi atau sumber lainnya. Modal juga bisa didapat dari para investor yang menanamkan dananya pada perusahaan. Contoh lain dari modal eksternal adalah utang dagang, gaji karyawan yang belum terbayar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu modal internal. Sumber modal internal adalah modal yang diperoleh dari kekayaan seseorang atau perusahaan tersebut yang biasanya didapat dari hasil penjualan. Perlu diketahui bahwa modal internal ini akan sulit untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang juga terbatas dan akan terasa sulit untuk mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa contoh modal internal adalah gedung, saham, kendaraan, laba yang diinvestasikan kembali, dan lain-lain. Kemudian jenis modal berdasarkan pemiliknya. Di dalam jenis modal berdasarkan pemiliknya terdapat yang pertama yaitu modal sosial. Modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya modal tersebut akan mampu memberikan keuntungan untuk mereka dalam melakukan operasional produksi. Contoh dari modal sosial adalah jalan raya, jembatan, pasar, pelabuhan, dan lain-lain. Yang kedua, modal perseorangan. Jenis modal perseorangan adalah modal yang diperoleh dari mereka yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan akan memberikan laba pada pemiliknya. Contoh dari modal perseorangan ini adalah deposito, properti pribadi, saham, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jenis modal berdasarkan wujudnya. Di dalam jenis modal berdasarkan wujudnya terdapat modal abstrak atau modal pasif. Abstrak atau modal pasif adalah modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun tetap penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Contohnya adalah hak cipta, pengetahuan, skill tenaga kerja, koneksi, hak pendirian usaha, citra perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu modal konkret atau modal aktif. Modal konkret merupakan modal aktif yang artinya bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki bentuk. Contohnya adalah bahan baku, mesin, gedung, kendaraan, gudang, dan lain-lain. Yang keempat yaitu modal berdasarkan sifatnya. Dalam modal berdasarkan sifatnya terdapat modal tetap. Modal tetap adalah modal yang bisa digunakan untuk keperluan kegiatan produksi dalam kurun waktu yang lama atau untuk beberapa kali proses. Contoh modal tetap adalah gedung, tanah, kendaraan, laptop, mesin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu modal lancar. Modal lancar adalah jenis modal yang akan habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya adalah bahan bakar, bahan baku, dan lain-lain. Kemudian yaitu manfaat penyusunan anggaran utang dan modal. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Menambah utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku atau barang dagang serta membayar gaji dan upah. Dengan bertambahnya utang jangka pendek berarti bertambah pula bahan baku yang dibeli. Utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset lancar seperti memperoleh bangunan, mesin, dan alat. Utang jangka panjang dan modal sendiri diperlukan sebagai akibat dari bertambahnya kebutuhan utang jangka pendek untuk modal kerja. Bahan baku bertambah berarti kegiatan produksi meningkat dan harus diimbangi dengan menambah bangunan dan alat produksi lainnya untuk mengekspansi yang pembiayaannya bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Bila keperluan investasi seperti menambah bangunan dan alat produksi dibelanjai dari utang jangka pendek, hal ini dapat mengganggu likuiditas dan mengganggu kelancaran membayar kewajiban yang harus segera dibayar. Dengan peningkatan kegiatan produksi dan pemasaran atau ekspansi sebagai akibat peningkatan pembelanjaan dengan utang dan modal sendiri dapat memperbesar laba dari segi pemasaran. Hal ini dapat merebut peluang pasar, sedangkan dari segi produksi dapat menurunkan harga pokok produk sehingga harga jual menjadi lebih rendah. Semakin tinggi tingkat produksi, maka semakin banyak bahan baku yang dibeli, dan semakin banyak bahan baku atau barang dagang yang dibeli, maka semakin besar kesempatan mendapatkan harga bahan baku atau barang dagang per unit yang murah. Oleh karena itu, dapat menurunkan biaya variabel per unit, karena bahan baku dan barang dagang salah satu unsur biaya variabel yang pokok. Dengan demikian, bila utang dikelola dengan baik, dapat meningkatkan lama, dan yang terpenting adalah dapat meningkatkan rentabilitas, baik rentabilitas ekonomi maupun rentabilitas modal sendiri. Sebaliknya, bila utang tidak dikelola dengan baik, bukannya laba besar,
diterima, tetapi justru rugi besar yang diderita. Oleh karena itu, anggaran utang sangat penting dalam rangka usaha meningkatkan laba dan rentabilitas, pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, dan alat pengawas dalam hal pembayaran utang. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang dan modal. Adapun faktor-faktor harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran utang dan modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekspansi. Setiap perusahaan yang ingin menerapkan going concern atau tetap berjalan dan sukses, maka harus berusaha untuk dapat selalu berkembang. Suatu perusahaan selalu menyangkut masalah pembelanjaan. Perusahaan yang mengadakan ekspansi selalu membutuhkan tambahan modal. Kebutuhan modal untuk keperluan ekspansi semakin lama semakin besar karena sifat ekspansi perusahaan yang dilakukan secara berangsur-angsur. Pada umumnya, ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja pada kapasitas produk yang sudah ada. Namun apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi atau membangun pabrik baru, maka kebutuhan modalnya akan bertambah. Pada ekspansi ini, selain membutuhkan tambahan modal, modal kerja, juga dibutuhkan tambahan modal tetap. Dengan demikian, pengertian ekspansi itu dimaksudkan sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja maupun modal kerja dan modal tetap yang digunakan secara tetap dan terus-menerus dalam perusahaan. Perluasan modal ini dapat membesar utang. Kemudian, struktur modal. Dalam hubungan dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan dikenal dengan adanya pedoman atau struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial atau struktur keuangan konservatif yang vertikal memberbatas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Berdasarkan anggapan bahwa pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama itu harus dibangun atas dasar modal sendiri. Modal yang tahan resiko, maka aturan finansial tersebut menetapkan bahwa besarnya modal asing atau utang dalam keadaan bagaimanapun juga tidak melebihi besarnya modal sendiri. Koefisien utang, yaitu angka perbandingan antara jumlah modal dengan modal sendiri, tidak melebihi 1:1. Setiap perluasan basis modal akan membesar kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko yang akan dibelanjainya. Pandangan ini terutama didasarkan pada prinsip keamanan. Hal ini akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kreditor maupun terhadap perusahaan sendiri. Kemudian faktor lain, adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran utang akan tergantung pada yang pertama, anggaran pembelian material. Semakin besar kebutuhan material pada suatu periode berarti memerlukan pembelian material semakin besar, sehingga kemungkinan untuk tidak membayar dengan tunai akan semakin besar karena kondisi keuangannya terbatas. Yang kedua itu syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang semakin lunak biasanya akan menjadikan nilai utang yang akan diambil semakin besar. Syarat pembayaran akan meliputi peningkat bunga, jangka waktu, dan denda serta jatuh tempo pembayaran pada setiap bulan. Yang ketiga, tersedianya modal kerja dan kebijakan perusahaan dalam pembayaran utang. Bila modal kerja yang tersedia relatif besar, maka sebagian besar pembelian material dan keperluan yang lain dilakukan secara tunai, sehingga akan meminimkan utang yang akan diambil. Yang keempat, kepercayaan supplier dan bank. Bila perusahaan cukup mendapat kepercayaan dari para supplier dan pihak pemberi kredit, karena selama ini reputasinya cukup baik, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas kredit baik dari para supplier dan pihak bank untuk masa-masa yang akan datang.